Subhanallah walhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyyah wa la rasulah ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang mulia ini. Walaupun Kota Makassar kita sangat mendung, tapi tidak menghalangi semangat kita untuk terus berbagi ilmu, ya, berbagi pengetahuan, dan semoga dengan itu kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada bab yang sama, pada penjelasan atau poin yang sama, yaitu berkaitan dengan masalah-masalah seputar syubhat, ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagian ketiga, ya, sebagai review saja untuk mengulang kembali, menyegarkan bahwa bagian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan kita yang lalu, ya, beberapa pekan yang lalu, tentang bayan al-halal wal haram, bayanul halali wal haram, penjelasan tentang halal dan haram. Dan telah kita sebutkan pada kesempatan pekan-pekan sebelumnya tentang masalah ini, bahwa wajib untuk kemudian menyingkap, ya, masalah-masalah yang sering terjadi di dalam dalam muamalah, yang mana masalah-masalah ini menyebabkan kita terjatuh pada hal-hal yang syubhat, ya, yang syubhat. Oleh karena itu, penjelasan tentang syubhat ini perlu untuk diperdalam, dipermatang, sehingga kita bisa menghindarkan diri dari perkara-perkara tersebut. Ya, bagian pertama yang sudah kita jelaskan yang lalu tentang fi fadilati talab al-halal, ya, keutamaan untuk mencari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Itu bagian pertama yang telah kita jelaskan. Bagian yang kedua yang telah kita jelaskan yaitu qismus tsani fi maratibish syubhat wa tamyizuha, fi maratibish syubhat wa tamyiziha an halal wal haram, ya. Levelisasi daripada syubhat-syubhat dan tamyizuha an halali wal haram, dan bagaimana seorang bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram, atau membedakan antara syubhat, halal dan haram. Sekarang insyaallah taala kita akan masuk pada bagian ketiga, ya, dari penjelasan masalah halal dan haram dan syubhat ini, yaitu penjelasan tentang kata beliau di sini al-qismus tsalisu, ya, bagian yang ketiga, ya, min kitab al-halal wal haram. Ya, di sebagian tulisan dijelaskan atau tertuliskan minal kitab, di sebagian nuskha yang lain min kitab fi bayan al-halal wal haram, ya, penjelasan tentang halal dan haram, wa al-bahthu, ya, bagaimana seorang itu perlu teliti, yang mencari. Kemudian was-su'al, ya, bertanya, wal hujum atau mendesak, wal ihmal, ya, al ihmal berarti, ya, tidak mempedulikan sama sekali, wa madhanniha, dan madhanniha bermakna wa dawabituha, dan bagaimana, ya, seorang itu bisa melakukan tadi al-bahthu was-su'alu wal hujumu wal ihmal. Pembahasan ini, jamaah sekalian, menjelaskan kepada kita tentang
bagaimana kita memposisikan diri ya di tengah-tengah kehidupan kita, ya khususnya ketika kita menghadapi situasi di mana percampuran antara halal dengan haram itu ya sudah sangat banyak. Apakah kita melakukan al-bahath, mencari sedetail mungkin apa yang kita dapatkan, apa yang kita konsumsi, apa yang datang ke kita, apakah kita melakukan ya al-bahath, melakukan ya penelitian, meneliti sampai sedetail-detailnya apa yang sampai kepada kita? Ataukah yang kedua as-sual, ya apakah kita harus bertanya segala sesuatu yang sampai kita tanyakan ini dari mana sumbernya, halal kah tidak, haram kah tidak, ya, ataukah dia dari perkara syubhat, ya. Ini akan dijelaskan bagaimana seorang muslim memposisikan diri. Atau al-hujum artinya ketika ada sesuatu yang datang ke kita, ya kita tiba-tiba mengagetkan orang yang memberi dan mengatakan, Anda dapatkan ini dari mana? Apakah ini bukan uang haram? Ya, dan seterusnya. Lalu kemudian ada al-ihmal, ataukah ya kita masuk dalam kategori orang-orang yang ihmal, ya tidak peduli, ya biarkan saja apa yang datang, tidak perlu dicek kehalalannya atau keharamannya. Pokoknya apa yang datang diambil saja, begitu. Ya, itu al-ihmal. Dan kata beliau di sini wa madhanniha. Dan kapan kita melakukan hal-hal yang tadi? Ya, kapan posisi kita harus meneliti, ya mencari detailnya, al-bahath, ya kapan posisi kita harus bertanya, ya karena ada posisi-posisi seperti ini, atau kapan kita berposisi sebagai seorang ya dalam tanda kutip mendesak, meminta jawaban, ataukah kapan kita berada pada posisi yang membiarkan apa yang terjadi seperti itu saja. Ya, baik ya. Maka ini menjelaskan kepada kita jemaah sekalian bahwa apa yang hadir dalam kehidupan kita ini dari harta benda yang kita miliki, bahkan dari makanan-makanan yang akan kita konsumsi, ini sangat penting untuk diperhatikan kehalalan atau keharamannya, karena ini akan sangat terkait dengan kualitas diri kita. Apalagi jamaah sekalian, kondisi kehidupan kita saat sekarang ini sangat kompleks, ya sangat kompleks kehidupan kita. Kita sudah sangat sulit kadang-kadang membedakan di pasar-pasar yang mana yang totalitas 100% halal dan yang mana yang bercampur dengan halal dan haram. Makanya yang lalu kita sudah jelaskan ya bagaimana kalau hal-hal ini bercampur, ada percampuran antara halal dan haram, dan kita sudah jelaskan 3 klasifikasi dari percampuran tersebut. Maka di sini beliau menjelaskan kapan kita melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan dan seterusnya. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annahu law qadima laka at-ta'amu au uhdiyat laka hadiyatun au uhdiyat laka hadiyatan." Jika sekiranya qadima laka ta'am, ya, Anda diberikan makanan, ataukah uhdiyat laka hadiyatan, atau seorang itu memberikan hadiah. Ya kan dalam kehidupan kita kadang kita diberikan makanan oleh orang, atau kadang mungkin kita diberikan hadiah oleh orang lain. Ya, bagaimana kita menyikapi ini? Bagaimana seorang muslim menyikapi ini? Karena seorang muslim tentu saja senantiasa menyikapi dan berhati-hati di dalam kehidupannya, tetapi berhati-hatinya juga tidak berlebihan sampai merugikan orang lain. Ya, maka beliau mengatakan, au aradta an tashtariya syai'an, ya, apakah Anda diberikan makanan ataukah diberikan hadiah, atau mungkin Anda ingin membeli sesuatu, ya, au aradta an tashtariya syai'an min syakhsin falaysa laka an taqula hada mimma la atahaqqaqu hillahu, ya. Jadi kalau Anda diberikan makanan, diberikan hadiah, atau mau membeli sesuatu dari seseorang, maka ya tidak usah bertanya kepada orang tersebut, yang Anda hadiahkan ini halal atau haram, makanan ini berasal dari uang riba atau tidak. Ya. Karena kenapa? Karena hukum asal seorang muslim adalah ya as-salamah. Nah, itu penting. Ya. Karena walaupun kita berhati-hati dalam kehidupan ini, menerima makanan, menerima hadiah, menerima sumbangan dan seterusnya, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa asal
muasal kaidah dalam bermuamalah kita sesama muslim adalah aslu al-mu'minin atau aslu fil mu'minina as-salamatu, ya. Asal atau hukum asal bagi setiap muslim adalah kejujuran. Ya, mereka adalah orang-orang yang jujur dan selamat. Ya, artinya tidak melakukan kecurangan. Ya, jangan sampai kita membangun paradigma berpikir yang berbeda, kebalikannya. Ya, kita membangun bahwa semua mukmin itu melakukan kecurangan dan kesalahan. Sehingga ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan mereka, semua serba hati-hati yang ekstra, yang berlebihan. Apa yang diberikan kita akan tanya, ini dari mana ini? Ini dari harta haram atau tidak? Ya. Anda diberikan hadiah, ini buah-buahan, dari hasil mana ini? Apa Anda merampok atau apa? Ini tidak perlu, karena ya hukum asal dari seorang mukmin itu adalah ya keselamatan, ya, kecuali illa idza ja'atka ya ar-raibah, kecuali kalau misalnya pada kondisi-kondisi tertentu ada keraguan-raguan yang bukan hanya keraguan-raguan tanpa bukti, tapi keraguan-raguan yang memang sudah memuncak dan memang ada bukti-bukti. Ya, ada tanda-tanda yang ya mengidentifikasikan bahwa orang tersebut sering melakukan kecurangan misalnya, ya, atau sering menzalimi orang dalam muamalah. Ya, karena lain hal kalau menzalimi orang dalam kondisi dalam muamalah tertentu dengan menzalimi orang dalam ya muamalah maliyah. Maka ini, jadi kata beliau, falaisa laka an taqula hadha mimma la atahaqqaqu hillahu. Ya, jangan selalu mengedepankan untuk bertanya ya kepada orang lain bagaimana dan dari mana sumber-sumber yang ia berikan kepada kita. Wa hadha mimma la atahaqqaqu hillahu fa urida an ufattish anhu. Nah, dan dia mengatakan, kalau begitu semua yang datang kepada saya harus ya verifikasi semua. Ya, verifikasi yang datang. Datang buah-buahan diverifikasi dulu. Ini dari mana ini? Ya, Anda bermuamalah riba atau tidak? Ya, datang hadiah yang lain ditanya dulu dari mana sumbernya ini. Datang makanan ditanya ini disembelih dengan bismillah atau tidak? Ini menyudutkan diri sendiri dan juga membuat masalah di tengah-tengah ya masyarakat karena membangun segala sesuatu di atas keraguan-raguan terhadap saudaranya. Dan ini kata beliau, walaisa laka an tatruka al-bahtha mutlakan, tapi perlu diketahui bahwa walaupun asal daripada muamalah kita sesama muslim adalah meyakini keselamatan mereka, kejujuran mereka, tapi bersamaan dengan itu ya walaisa laka an tatruka al-bahtha mutlakan, tidak juga kita dilarang secara mutlak untuk tidak mencari informasi tentang apa yang datang kepada kita. Jadi tidak dilarang jamaah sekalian untuk mencari informasi. Ya, misalnya ada hadiah, ya, ada pemberian, maka kalau kita ragu maka tentu saja tidak mengapa kita mencari informasi tentang apa-apa yang datang ya dari pemberian orang lain. Bal kata beliau as-su'alu wajibun marratan wa haramu marratan wa mandubu marratan wa makruhu marratan. Kata beliau, bertanya sumber dari pemberian seseorang kepada kita itu kadang-kadang wajib hukumnya, ya. Kadang juga dia berhukum haram. Ya, kalau sudah sampai melukai, mencederai orang, sudah kita tahu bahwa orangnya jujur, ya, orangnya selama ini tidak pernah ya melakukan kecurangan dalam interaksi, tiba-tiba kita tanya lagi dari mana sumber yang kemudian pendapatan dari pemberiannya, maka ini kadang berdampak pada hukum haram. Tapi kadang juga berhukum sunnah. Ya, kadang sunnah kita mencari tahu dari mana sumber-sumber yang ya datang dan atau pemberian orang lain kepada kita. Dan kadang berhukum makruh. Ya, kadang berhukum makruh. Jadi yang pertama ini secara umum hukum asal seorang muslim adalah terpercaya. Hukum asal muslim itu terpercaya. Jangan sampai kita natahimuhu, ya kita mencurigai dia, ya kita memfitnah dia karena ada hal-hal yang kemudian tidak bisa dibuktikan secara baik. Lalu kemudian beliau mengatakan wa qaulus syafi fihi, ya, perkataan yang paling baik pada permasalahan ini adalah anna madhannata as-su'ali ar-raibah, ya, bahwa asal muasal seorang itu bisa bertanya akan sumber, ya, akan asal daripada apa yang
diberikan kepadanya adalah ar-raibah. Artinya ketika keraguan itu telah sampai pada batas yang sangat besar, yang sangat tinggi, maka seorang itu bisa bertanya ya kepada orang yang datang dan memberikan sesuatu kepadanya ya. Tapi ingat sekali lagi bahwa hukum asal seorang muslim adalah terpercaya ya. Hukum asal seorang muslim adalah terpercaya. Annama dhannata su'ali ar-raibah. Hukum asal ya pertanyaan itu adanya pada keraguan-raguan kita. Wahia tahsulu imma min amrin yata'allaqu bil mali au bi sahibil mal. Jadi keraguan-raguan itu ada dua tempatnya. Apakah keraguan-raguan kita terhadap harta itu sendiri? Ya. Ataukah keraguan-raguan kepada yang memiliki harta? Ya. Keraguan-raguan terhadap harta artinya harta itu mungkin kita mengatakan haram. Atau keraguan-raguan kita terhadap orang yang memberikan. Ragu kita, ini orangnya dari mana ini, saya tidak kenal. Ya. Apakah perlu dan ditanya dan seterusnya? Sebentar kita ya, jelaskan. Tetapi ya, sumber keraguan-raguan itu ada dua. Entah dia berasal dari harta benda itu sendiri ataukah dari ya orang yang membawa harta ya tersebut. Wa amma ma yata'allaqu bi sahibil mal ya. Adapun yang berkaitan dengan pemilik harta ya, ini lanjutan yang tadi ya. Amma ma yata'allaqu bi sahibil mali fanahu an yakuna majhulan ya. Contohnya misalnya yang berkaitan dengan pemilik harta adalah seorang datang kepada kita memberikan sesuatu dan kita tidak kenal. Ya, siapa ini? Orangnya aneh, orangnya asing. Memang tidak pernah kita ketemu, tidak pernah ya melihat. Sehingga ada keraguan-raguan terhadap orang asing ini. Ya, maka beliau mengatakan amma ma yata'allaqu bi sahibil mal fanahu an yakuna majhulan wa huwa alladhi laysa alaihi qarinatun tadullu ala zulmihi. Ya. Tetapi orang asing ini tidak ada sama sekali qarinah, ya, tidak ada sama sekali petunjuk yang menunjukkan bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, dia asing, tetapi kita juga tidak bisa membuktikan asingnya ini apakah dia adalah orang zalim selama ini atau tidak, tapi dia datang memberikan sesuatu kepada kita. Lalu bagaimana caranya kita untuk merespon yang seperti ini? Ya. Karena kehidupan mukmin tentu saja akan menghadapi hal-hal yang demikian tersebut. Wa huwa alladhi laisa alaihi qarinatun tadullu ala zulmihi ya, tidak ada sama sekali petunjuk ya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah merupakan orang yang zalim. Zalim di sini yang dimaksud adalah ya zalim mengambil harta orang lain secara paksa, ya mengambil harta benda orang lain dengan cara mencuri, dengan cara curang, ya cara berbohong dan seterusnya. Ya, karena zalim itu terbagi dua. Ya, dalam hal ini ada zalim yang kaitannya langsung dengan manusia, tidak ada kaitannya sama sekali dengan harta, ya. Nah, ini sumber harta benda dari mereka, nah, tentu saja berbeda dengan kalau misalnya ada seorang yang pada asalnya dia zalim bermuamalah. Ya, misalnya ada dua orang, yang satunya ini zalimnya karena suka mencela, ya suka memfitnah, ya suka melukai hati orang lain. Ini juga zalim. Yang satunya zalim juga, tapi zalimnya yang lain. Di sisi yang lain, zalimnya dia mengambil harta orang lain atau melakukan kecurangan dalam muamalah atau melakukan kebohongan, ya melakukan penipuan. Ya, ini sama-sama zalim, tapi satunya zalim yang lain pada posisi yang lain dan yang satunya lagi berada pada posisi yang lain pula. Ya, ini berbeda. Yang dimaksud dalam penjelasan Syekh di sini wa huwa alladzi laisa alaihi qarinatun tadullu ala zulmihi, ya tidak ada sama sekali tanda-tanda kezaliman pada dirinya adalah zalim pada jenis kedua, ya, yaitu dalam muamalah dia mengambil harta orang lain dengan cara curang dan seterusnya. Karena yang pertama ini boleh saja dia zalim ke orang lain, tapi dia tidak zalim dalam masalah harta, berarti hartanya tidak ada masalah. Ya, tapi ini bermasalah hartanya, ya, karena dia mengambil dengan kecurangan dan kebohongan misalnya, atau penipuan misalnya. Maka yang dimaksud wa huwa alladzi laisa alaihi qarinatun tadullu ala zulmihi. Ya. Seperti misalnya kazayyi al-ajnad, ya, kazayyi al-ajnad, ya. Di sini Syekh menyebutkan zayyil ajnad itu adalah
orang-orang yang berpakaian apa? Berpakaian semacam tentara, semacam ya petugas ya begitu ya. Ya. Kenapa beliau sebutkan di sini contoh-contohnya? Karena ya orang-orang dahulu ya itu tentara-tentara itu ya atau pasukan-pasukan itu kadang mengambil harta orang lain secara zalim. Iya. Kadang mengambil harta orang lain secara ya zalim. Makanya di sini disebut kazayyi al-ajnad ya, berseragam khusus ya, seperti seragam pasukan ya. Dan ini kadang-kadang mengambil harta orang lain secara zalim. Ya, bagaimana ya, posisinya kalau seperti ini? Wala ala salahihi ya. Dan dia juga dalam kehidupannya sama sekali tidak nampak kesolehan dalam dirinya ya. Sudah ciri-cirinya ciri-ciri orang yang suka zalim. Lalu kemudian tidak nampak sama sekali ciri-ciri kesolehan dalam dirinya, misalnya kathiyabin ahlil ilm ya. Dia tidak berpakaian dengan pakaian ahlul ilmi misalnya ya, dia juga bukan termasuk orang yang zuhud ya. Lalu bagaimana ya kalau dapat orang seperti ini? Ya, apakah kita hukumi secara zahir saja? Ya, kita ragu-ragu dan tidak menerima apa yang datang dari mereka, sumbangan atau pemberian mereka? Atau seperti apa? Kata beliau, fahahuna la yajibu su'alu wa la yajuz. Bahkan pada posisi seperti ini, dia adalah berasal dari ya kalangan orang-orang yang kadang-kadang diragukan ya dari mana mereka ambil hartanya. Tetapi kita tidak melihat secara jelas, tidak tahu secara pasti apakah harta yang mereka berikan itu sumbangkan atau berikan kepada kita itu adalah haram ya. Walaupun sama sekali tidak ada tanda-tanda kesolehan dengan memakai baju-baju ya, baju-baju apa syekh lah gitu ya, tidak ada tanda-tanda kezuhudan di dalam kehidupan mereka ya. Pertanyaannya, apakah boleh mengambil dari mereka? Apakah kita boleh bertanya kepada mereka, dari mana Anda mendapatkan harta ini? Kata beliau di sini mengatakan bahwa hahuna la yajuzu as-su'alu wala la yajibu as-su'alu wala yajuz ya, tidak boleh bertanya kepada mereka, dan ini juga tidak wajib untuk menanyakan dari mana sumber-sumber pendapatan mereka tersebut ya. Kenapa kata beliau? Kenapa tidak perlu kita bertanya? Ya. Li'annahu fihi hakka muslimin al-muslimi wa ida'ahu ya, karena kalau kita bertanya, jika kita bertanya kepada mereka, maka pertanyaan ini tentu saja akan mencederai, melukai hati mereka ya. Padahal kita ini tidak memiliki bukti yang jelas apakah mereka mendapatkan harta mereka itu dari perkara-perkara yang haram. Tidak ada yang kejelasan ya, walaupun tidak ada tanda-tanda orang-orang soleh ya, tidak berperawakan orang soleh, tidak berperawakan, karena semua tidak bisa diukur dengan baju ya, dengan penampakan luar. Nah, ini sangat penting, bahwa jangan sampai kita menghukumi sesuatu hanya melihat ya kafur di luar saja. Jangan melihat penampakan luarnya. Dan intinya dalam interaksi muamalah, jika ada orang-orang asing datang kepada kita, sama sekali tidak ada tanda-tanda kesolehan dalam dirinya, artinya tidak ada, mungkin kalau sekarang berjenggot ya, menggunakan pakaian-pakaian yang ya pakaian alim ulama ya, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa sumber yang mereka ya dapatkan adalah sumber-sumber yang tidak jelas, dan tidak perlu kita bertanya dari mana sumber penghasilan dan pendapatan mereka, karena ini akan melukai dan mencederai hati mereka. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan di sini, wala yuqalu li hada innahu mashkukun fi, dan jangan sampai menuduh orang bahwa dia adalah orang yang mashkukun fi, ya diragukan dalam kejujurannya. Ini penting ya. Walaupun tidak nampak soleh, ya tidak nampak seperti orang-orang soleh, orang-orang zuhud, tapi hukum asalnya tidak boleh dituduh ya sebagai orang-orang yang bermasalah. Li'anna mashkuka fihi huwa alladhi tuhsalu fihi ar-raibatu bidalalatin ya, bidalalatin. Keraguan-raguan itu ya boleh menjadi satu acuan ya, pegangan, tetapi dengan syarat keraguan-raguan itu ditopang dan didukung oleh dalil-dalil atau bukti-bukti yang kuat, yang nyata ya. Jangan hanya perasaan-perasaan ya, mungkin karena
perawakannya ya, atau tampangnya ya tidak meyakinkan seperti orang-orang soleh, pakai kopiah, pakai jubah atau dan seterusnya, lalu kita mengatakan kayaknya ini hasil-hasil mereka ini ya boleh saja dari hasil-hasil syubhat dan haram. Iya. Maka beliau mengatakan di annal mashkuka fihi huwa alladhi la tuhsalu fihi ar-raibatu bidalilin, ya. Mislu an yakuna ala hilqatil atraq, ya, seperti orang-orang yang berwajah atraq, ya, orang-orang berwajah atraq, atau wa ahlul bawadi al-ma'rufina bil-dhulm, dan orang-orang yang tinggal di pedalaman yang terkenal dengan kezaliman mereka. Iya, tapi tentu saja ada hal yang penting untuk kita sebutkan di sini, pendengar sekalian, bahwa di sini Syekh menyebutkan salah satu bangsa, ya, mislu an yakuna ala hilkati al-atraq, ya, wajah-wajah mereka seperti wajah-wajah atraq. Nah, ini pada asalnya tidak boleh kita menghukumi sebuah bangsa, sebuah suku, ya, dengan hukum-hukum tertentu hanya karena dia berasal dari suku tersebut, ya. Karena ya tentu saja kemuliaan seorang itu tidak diukur dari mana dia berasal, ya, dari suku mana dia berasal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Di situ tidak ada pembatasan bahwa orang Arab lebih soleh daripada orang Turki, orang Atrak, atau orang Atrak itu lebih soleh daripada bangsa Melayu. Tidak ada. Ya, masing-masing bisa bertakwa dan soleh. Oleh karena itu tidak boleh kita membatasi, ya, jangan sampai kita yang mengatakan bahwa karena dia berasal dari wilayah tertentu maka semua interaksinya bersama dengan kita itu diragukan. Ya, ini tidak dibolehkan. Walaupun beliau di sini memberikan contoh, ya, hanya sebagai pendekatan-pendekatan saja. Pendekatan-pendekatan bahwa kalau kita memang mengetahui ada satu wilayah yang dikenal dengan kezalimannya, pelaku ribanya, pencuriannya, perampokannya, ya, kebohongannya, dan semua ini, maka ini boleh diragu-ragukan. Tetapi ya pada asalnya tidak ada sama sekali perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Karena masing-masing wilayah ada orang solehnya dan ada orang yang berperangai buruk di situ. Bahkan di zaman Nabi SAW yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ya, di pasar-pasar Nabi SAW kecurangan ada yang terjadi. Dan sekiranya Nabi SAW hanya ingin bermuamalah di pasar dengan orang-orang yang jujur, maka Nabi SAW tidak mungkin masuk ke pasar. Sama dengan para sahabat, Abdurrahman bin Auf yang bagaimana kita ya kenal dengan kekayaan beliau. Dia juga melakukan muamalah di pasar, yang tentu saja dalam ya pasar itu terdapat orang yang baik, yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah, maka tidak boleh di sini pada hukum asalnya tidak boleh kita menentukan hukum-hukum khusus pada satu wilayah kecuali ada bukti yang jelas. Makanya sebentar disebutkan di sini. Wa ahlul bawadi al-ma'rufina bidzulm, ya, wa qat'ut tariq, ya, dan para apa itu? Qat'ut tariq itu seperti pembegal, ya, yang ya perampok, ya, penyamun. Fa hadza yajuzu muamalatuhu, ya. Bagaimana hukum bermuamalah dengan ya jenis-jenis orang seperti ini? Kata beliau bahwa misluan fahada yajuzu muamalatuhu, ya, boleh bermuamalah dengan mereka. Kenapa? Ya, mungkin bertanya, ini sudah kita tahu pencuri, tapi bagaimana caranya? Apakah boleh bermuamalah? Kata beliau boleh. Bagaimana itu? Li'annal yada tadullu 'alal milk. Artinya apa yang sudah ada di tangan mereka yang kita tidak saksikan secara langsung, ya, dan tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa apa yang ada di tangannya itu adalah hasil curian dan hasil kezaliman, maka hukum asal apa yang ada bersama dengan mereka ini, walaupun dikenal dengan para perampok, para pencuri, ya, tapi ada di tangannya dan tidak ada bukti, kita menghukumi bahwa apa yang berada pada mereka itu adalah milik mereka, ya, milik mereka. Dan kalau itu adalah milik mereka, maka kita boleh mengambil jika diberikan. Walaupun kata beliau,
fahadihi dalalatu dhi'af, ya, fahadihi adalah dalalatu dhi'afi illa an tark minal wara, kecuali kalau kita ingin atau mau meninggalkan pemberian-pemberian tersebut, ya, karena sifat wara, ya, sifat kehati-hatian. Ya, apalagi kalau misalnya kita tahu, ya, ada satu tempat yang tempat itu penuh dengan keharaman, ya. Kebanyakan orang di situ mengkonsumsi misalnya khamar, memakan makanan yang haram, ya. Maka ketika kita berada di dalam kondisi-kondisi atau wilayah tersebut, maka yang paling penting untuk kita dahulukan adalah sifat wara, kehati-hatian, ya. Apalagi, ya, kita mengetahui bahwa wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah yang penuh dengan kezaliman, penuh dengan kecurangan, ya, penuh dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu hati-hati. Walaupun hukum asalnya boleh bermuamalah dengan mereka. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi poin pertama tadi berkaitan dengan berkaitan dengan sahibul mal, ya, berkaitan dengan sahibul mal. Pembahasannya tentang orang-orang yang memiliki harta. Yang kedua, sekarang kita membahas tentang wa amma ma yata'allaqu bil mal. Ya, bagaimana kondisinya, ya, dengan atau hal-hal yang berkaitan dengan harta, ya, hal-hal berkaitan dengan uang. Kata beliau, fanahu an yakhtalital haramu bi al-halal, ya. Seperti jika terjadi percampuran antara harta yang halal dengan harta yang haram. Gimana itu? Ya. Misalnya, kama idza turiha fis suqi ahmalun min at-ta'ami min ta'amin maqsubin fashtaraha ahlus suq. Seperti jika ada, ya, idza turiha fis suq, jika ada satu benda yang idza turiha fis suqi ahmalu fi suqi ahmalu min at-ta'amil maqsubi fashtaraha ahlus suq. Ya, bagaimana jika ada benda-benda yang hasil benda tersebut adalah hasil rampokan, lalu kemudian dijual di pasar. Ya, dijual di pasar. Lalu orang-orang membeli benda tersebut. Ya, artinya di sini dijual di pasar, orang tidak bisa memilah lagi yang mana yang benda dicuri ini, yang mana yang bukan dicuri. Pokoknya sudah bercampur lah di situ. Yang hasil curian, yang halal, ya, semua bercampur. Bagaimana jika terjadi hal yang demikian? Kata beliau, fa innahu la yajibu ala man yashtari fi tilkal baldati min as-suqi an yas'ala amma yashtarihi. Orang tersebut ketika masuk pasar, ya, walaupun dalam pasar itu ada yang haram, ada yang halal, tapi dia tidak bisa memilah dengan baik yang mana yang halal, yang mana yang haram. Maka ketika dia masuk ke dalam pasar dan membeli sesuatu dari pasar tersebut, ya, la yajib, ya, tidak wajib baginya an yas'ala amma yashtari. Tidak wajib baginya untuk bertanya apa yang hendak dia beli. Jadi kalau dia masuk pasar ini luasnya luar biasa, atau dia masuk pada satu kota ini penjual, ya, sangat banyak, barang-barang jualan sangat banyak, dan kita tidak bisa lagi memilah yang mana yang haram. Tapi kita tahu bahwa, ya, pasar ini kadang-kadang ada yang haram masuk di situ. Maka tidak wajib untuk bertanya. Tidak perlu kita ketika mau beli tanya lagi, ini yang mana ini? Ini hasil yang dicuri semalam hilang di kampung atau yang mana ini? Ya. Apalagi kalau mungkin kita mendengarkan ada yang hilang, lalu jenisnya kita tahu. Ya. Tapi kita tidak bisa mengetahui secara pasti bahwa jenis itulah yang ada di dalam pasar tempat kita berinteraksi. Maka tidak perlu untuk dipertanyakan, kata beliau. Illa, kecuali an yadhhara anna aktsara ma fi aidihim haramun, kecuali kalau kita mengetahui bahwa di dalam pasar itu, ya, objek-objek jual beli itu lebih banyak yang haram daripada yang halal, maka ini lebih bagus ditinggalkan atau dipertanyakan ketika akan melakukan interaksi. Ya, ini untuk menghindari hal-hal yang sifatnya, ya, syubhat. Ya. Illa an yadhhara anna aktsara ma fi al-aidihim haram, kecuali kalau nampak secara jelas bahwa di tempat tersebut, ya, kebanyakan yang ada adalah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Maka kata beliau fa inda dzalika yajibus soal. Dalam posisi tersebut, dalam kondisi tersebut wajib untuk menanyakan asal muasal barang itu. Fa illam yakun aksar haraman kana taftishu wara'an ghairu wajib. Kalau sekiranya barang di tempat tersebut lam takun aksar haraman, ya, yang haram itu lebih sedikit daripada yang halal, kana taftish, maka memeriksa itu boleh. Hukumnya boleh, ya, sebagai hukum atau bagian daripada sifat wara, ya, sebagian daripada sifat kehati-hatian, tapi ini tidak wajib. Yang perlu kita pertegas di sini jamaah sekalian adalah masalah wara. Wara ini bertingkat-tingkat, ya. Ya, bertingkat-tingkat masalah wara ini. Sekiranya kita mengatakan, ya, dan berdalilkan dengan wara, ya, untuk tidak lagi berinteraksi dengan tempat-tempat yang kemungkinan ada haram dan ada halal, maka saya kira sudah tidak ada lagi pasar yang bisa kita tempati untuk berinteraksi, ya, atau berjual beli. Tidak ada lagi tempat dimanapun itu mungkin, ya, karena di seluruh dunia ini, ya, ada saja tempat-tempat yang seperti itu, ataupun campuran antara halal dan haram di suatu tempat, di suatu pasar, ya, market dan seterusnya, ini, ya, akan ada. Bahkan di zaman Nabi SAW sebagaimana yang kita isyaratkan pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Maka ini tentu saja tingkatan-tingkatan wara itu ya jelas. Kata beliau selanjutnya adalah wa kadzalika naqulu fi rajulin lahu malun halalun khalatahu haram. Jika seorang di antara kita memiliki harta yang halal, tetapi harta yang halal kita ini tercampur dengan harta yang haram. Bagaimana contohnya? Ya. Contohnya masalan an yakuna tajiran yu'amilu muamalatin sahihatan wa yurabi. Seorang misalnya yang berinteraksi jual beli, dalam jual belinya itu bercampur antara jual beli yang sahih, yang baik, ya, yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan syariat ini. Di lain pihak dia juga berinteraksi dengan riba. Iya, jadi berinteraksi, transaksinya sebagiannya transaksi halal dan transaksi haram bercampur. Iya. Fahada in kana aktsaru man min malihi haraman lam tajri qabula dhiyafatihi wala hadiyatihi illa ba'da at-taftish. Ya, kalau kita mengetahui, ya, jenis orang seperti ini bahwa kebanyakan daripada hartanya adalah dihasilkan daripada yang haram, maka lam tajri qabula dhiyafatihi, ya, jangan jangan memenuhi permintaan dan undangannya, ya, jangan memenuhi panggilannya. Wala hadiyatihi illa ba'da taftish, dan jangan juga menerima hadiahnya kecuali setelah kita melakukan pengecekan. Ya, makanya di sini posisinya boleh mengecek, ya, boleh mengecek. Kata beliau, fa in dhahara anna al-ma'khudha min wajhi halalun jaza. Ya, jadi kalau kita setelah melakukan pengecekan itu dan mengetahui bahwa yang diberikan kepada kita itu adalah berasal dari harta yang halal, maka boleh diterima. Wa illa tarak. Tapi kalau ketahuan bahwa yang diberikan kepada kita ini adalah berasal dari sesuatu hal yang haram, maka boleh ditolak. Maka boleh, ya, ditolak. Ini kondisinya kalau memang orang tersebut kita ketahui bahwa sumber-sumber pendapatannya lebih banyak dari perkara-perkara yang haram. Ya, lebih banyak dari perkara-perkara yang haram. Tapi kalau sebaliknya, maka tentu saja tidak perlu dipertanyakan. Wa in kana al-haram aqal, ya, ini kata beliau. Bagaimana kalau sebaliknya? Ya. Penghasilan haramnya itu ada tetapi sedikit. Fal ma'khudhu syubhah. Ya. Fal ma'khudhu syubhatun wal wara'u tarkuhu. Ya, mengambilnya itu masuk dalam kategori syubhat dan meninggalkannya masuk dalam kategori wara', ya, kehati-hatian. Ini kalau misalnya sumbernya
adalah kebanyakannya halal, ya, haramnya itu sangat sedikit. Tapi tentu saja kembali lagi bahwa kondisi ini ya sangat berbeda-beda, dan bahkan di dalam kehidupan para sahabat kita juga mendapatkan bagaimana mereka menerima ya pemberian daripada ya orang lain yang ya sedikit banyak ada keraguan-raguan di situ. Yang intinya ya kalau harta tersebut bercampur dengan sesuatu hal yang haram ya diberikan kepada kita ya, dan kita ragu atau kita tidak mengetahui bahwa itu adalah hal-hal yang haram, maka dosanya kembali kepada siapa yang memberikan. Dan yang paling terakhir jemaah sekalian, wa'lam, kata beliau, ketahuilah anna su'ala innama yaqa'u li ajli raibah. Sekali lagi beliau menekankan bahwa bertanya pada posisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, hanya boleh dilakukan ya jika ada bukti-bukti nyata, ya, jika ada keraguan-raguan, dan keraguan-raguan itu bukan artinya ini ragu-ragu sekedar ragu-ragu saja, ya, karena dia orang asing dan seterusnya sebagaimana yang kita jelaskan. Tetapi keraguan-raguan ini harus dibarengi dengan data yang valid, ya, dibarengi dengan bukti yang valid. Inna su'ala innama yaqa'u li ajli raiba fala yanqati'u illa min haitsu tanqati'u ar-raiba al-mufdhiyati ya lahu. Jadi keraguan-raguan ini ya harus dihilangkan, dan tidak boleh kita menetapkan sesuatu di atas keraguan-raguan yang tidak berdasar. Bi'alla yakunal mas'ulu muhtamman. Kenapa? Karena ketika kita membangun segala sesuatu di atas keraguan-raguan kita, maka kita akan ya membangun transaksi interaksi kita dengan orang lain ya di atas di atas tuduhan kepada saudara-saudara kita yang lain, ya, karena asalnya dia adalah seorang yang jujur, seorang yang selamat, tetapi karena kita membangun semua kegiatan dan kehidupan kita ini di atas keraguan-raguan kepada seseorang, maka ya semua orang ini kita tuduh, ya. Nanti keluar dari tuduhan itu kalau ya bisa dibuktikan, dan ini bukan bagian daripada syariat kita. Fa in kanat muhtamman wa alimta anna lahu gharadan fi hudurika au qabuli hadiyatihi fala thiqatun bi qawlihi wa yanbaghi an yus'ala ghairuhu. Nah, ini juga wa in kana muhtamman wa alimta anna lahu gharadan, ya, kalau dia pun orang yang tertuduh tetapi Anda mengetahui bahwa dia sangat membutuhkan Anda, ya, artinya ada sesuatu yang diinginkan dari kita sehingga dia memanggil kita atau sehingga dia memberikan hadiah, maka tentu saja hal-hal seperti ini perlu untuk kemudian diklarifikasi ya, dari mana sumber-sumber tersebut sehingga kita tidak terjatuh pada hal-hal yang jelas-jelas keharamannya. Intinya jamaah sekalian, perlu kita berhati-hati, perlu ada wara', tetapi wara' ini juga bertingkat-tingkat, dan kehati-hatian kita dalam muamalah dan interaksi kita sesama muslim itu harus dibangun di atas al-asal, yaitu al-aslu fi al-mu'minin as-salamatu, ya. Ini kaidah penting yang harus dibangun dalam setiap muamalah kita. Al-aslu fil mu'minina as-salama. Hukum asal bagi seorang mukmin ya adalah jujur, ya, selamat, dan tidak melakukan kesalahan. Sampai kemudian ada kejelasan, sampai kemudian ada bukti yang jelas, dan bukan dibangun dengan ya perasaan-perasaan, lalu kemudian interaksi itu ya bisa dibangun di atas bukti-bukti tersebut. Ini mungkin yang paling penting agar kita bisa terhindar dari perkara-perkara syubhat yang sangat banyak di dalam kehidupan keseharian kita. Tentu penting untuk terus memperdalam pemahaman dan pengetahuan kita terhadap agama ini, sehingga semoga dengan itu bisa menjadi menjadi pelita dalam kehidupan ini, bisa menerangi jalan-jalan kita di dalam kehidupan di dunia. Saya kira cukup demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah walhamdulillah.